selamat liburan. TVRI akan menayangkan film-film anak menarik yang sayang jika dilewatkan. Hari ini kita akan melihat serial Si Kumbi Anak Jujur. Kumbi dan teman-temannya akan mengajarkan kita untuk selalu menjadi orang yang berani, jujur dan hebat. Yuk kita simak keseruan ceritanya. Korupsi KPK dengan bangga mempersembahkan serial cerita Si Kumbi Anak Jujur. Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Episode pertama, Keranjang untuk Oshi. Hai teman-teman, aku Kumbi dari negeri Kumbinesia. Hari ini aku akan pergi ke rumah Oshi di Pulau Kelinci. Oshi punya kebun wortel loh. Ikuti kisahku yuk. Si Kumbi anak jujur, tidak suka bohong, karena yang suka bohong dijauhi teman. Si Kumbi anak rajin, tidak suka nyontek, karena yang suka nyontek bukan anak pintar. Kumbi, Kumbi, yuk kita bermain bersama. Kumbi, Kumbi, yuk belajar dan bergembira. Kumbi, Apa? kenapa sih nggak pernah bohong? Aku kan anak jujur. Iya ya. Terus kenapa nggak suka nyontek? Buat apa nyontek? Aku kan Anak jujur. Kumbi, Kumbi, yuk kita bermain bersama. Kumbi, Kumbi, yuk belajar dan bergembira. Kumbi, Kumbi, yuk kita bermain bersama. Kumbi, Kumbi, yuk belajar dan bergembira. Yuk belajar dan bergembira. Yeay, kebun wortelku sudah siap untuk dipanen. Aku akan mencabut satu persatu tanaman wortel. Karena wortel itu tumbuh di dalam tanah. Kita harus tarik daunnya supaya keluar. 1, 2, 3. Yeay, wortelnya memang besar. Aku akan memanen semua wortel. Wortel itu baik untuk tubuh kita. Banyak mengandung vitamin A. Nah, ini dia ada pohon yang paling besar. Akan kutarik. Wah, sulit sekali. Aku harus mengeluarkan seluruh tenagaku. Oshi sedang panen. Wah, sepertinya asik banget sampai tidak tahu kalau aku datang. Aduh, Hah? Siapa itu yang bilang aduh? aku. Seperti suara si Kumbi. Kumbi, kamu di mana? Aku di sini. Di mana? Di bawahmu. Kamu menimpaku. Astaga. Kumbi, kenapa kamu ada di bawah punggungku? Oshi, kamu itu asik panen sampai gak ngeliat aku datang. Maaf Kumbi, habis pohon wortel yang satu ini besar sekali, sulit dicabut. Ya sudah, kalau gitu aku bantu mau. Mau dong. Terima kasih Kumbi, kamu baik sekali.
Ya iyalah, aku kan anak jujur. Anak jujur harus siap membantu teman. Tunggu ya, Kenapa, Kumbi? aku harus atur nafas dulu ya. Habisnya badanmu berat sekali. Yuk kita tarik yang besar sama-sama. 1, 2, 3. Hore! Wortelnya besar. Iya nih. Nah, Oshi, apakah kau punya keranjang untuk membawa wortel-wortel ini? Wah, aku nggak punya. Kalau begitu, aku akan meminjam dari teman-temanku dulu ya. Teman-temanku baik, suka meminjamkan barang-barang yang aku butuhkan. Baiklah kalau begitu, sambil menunggu keranjang, aku meneruskan panennya ya. Oke, oke. Nah, itu rumah Bimo. Aku akan meminjam keranjang kepada Bimo. Bimo. Oshi. Selamat pagi, Bimo. Aku sedang memanen wortel dan aku membutuhkan keranjang untuk mengangkut wortel-wortelku. Bolehkah aku meminjam keranjangmu? Aduh, maaf Oshi. Keranjangku sedang aku pakai untuk menyimpan pakaianku. Maaf ya. Oh, gitu. Nggak apa-apa, Bimo. Aku akan meminjam ke teman-teman yang lain. Tupi, Oshi. bolehkah aku meminjam keranjangmu? Aku punya keranjang, Oshi, tapi sedang kupakai untuk menyimpan kacang kenari. Maaf ya. Oh, begitu. Nggak apa-apa, Tupi. Ayi, Oshi? bolehkah aku meminjam keranjangmu? Maaf, Oshi, aku punya keranjang, tetapi aku sedang memakainya untuk telur-telurku. Maaf ya. Kenapa teman-teman tidak ada yang bisa meminjamkan keranjangnya untukku ya? Aku harus mengangkut wortel pakai apa? Oshi, kenapa sedih? Mana keranjangnya? Nggak ada, Kumbi. Teman-temanku nggak ada yang bisa meminjamkan keranjangnya untukku. Kenapa ya? Jangan-jangan kamu punya salah kepada mereka. Aku nggak tahu, Kumbi. Kamu sering meminjam barang-barang temanmu. Iya. Tiap meminjam, apakah kamu mengembalikan barang-barang yang kamu pinjam? Oh, aku lupa, Kumbi. Kalau aku meminjam barang milik temanku, berarti itu barang milik temanku, bukan milikku. Dan kamu selalu mengembalikannya? Ya iyalah, aku kan anak jujur. Hihihi. Astaga, aku baru ingat. Aku pernah meminjam topinya Bimo. Terus, oh iya, aku juga pernah meminjam cangkulnya Tupi. Apalagi ya? Oh, aku pernah meminjam embernya Ayi. Wah, Kumbi, aku harus pulang dulu. Aku akan mengembalikan barang-barang milik mereka. Bimo, Ya Oshi. ini topimu. Maaf, aku lupa mengembalikan. Maaf ya. Gak apa-apa Oshi. Ngomong-ngomong, kamu masih butuh keranjang nggak? Masih dong. Ini aku pinjamkan. Pakaianku sudah kupindah kok. Kamu pakai aja. Wah, terima kasih ya Bimo. Sekarang aku akan ke rumah Tupi dan Ayi untuk mengembalikan barang-barang mereka. Nggak usah ke sana. Itu Tupi dan Ayi datang membawa keranjang. Hai, Oshi. Kami mau membantu kamu panen. Iya. Wah, kalian baik sekali. Ya iyalah, Kami kan teman-teman jujur. Nah adik-adik, serukan cerita si Kumbi tadi. Kumbi dan teman-temannya mengajarkan kita untuk saling membantu. Mereka juga mengingatkan kita untuk mengembalikan barang yang kita pinjam. Sebelum melihat cerita Kumbi selanjutnya, kita lihat dulu teman-teman lainnya yang telah mengirimkan video mereka selama berkegiatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ilyas. Saya dari Ciamis. Saya mau belajar di TVRI. Kalian mau gak belajar di TVRI? Mau kan? Kalian harus berdoa dulu terlebih dahulu. Doanya seperti ini. Rabbis sahri wal yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Memutus mata rantai virus corona, masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Iya, Bu. Ibu berangkat kerja dulu ya, Nak. Titip adek. Ibu masih harus keluar rumah buat kerja. Gimana ya kalau ibu tertular? Ya. Ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu pergi kerja dulu sementara ini. Dan takut ibu sakit. Iya, Nak. Ibu berangkat kerja ya. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Saat saya dan ibu dibilang positif, itu saya sedihnya udah dalam level yang berbeda-beda, sampai udah self-blaming aja terus. Saat itu aku dibandingin ibu dan Mbak Ratri, aku yang paling parah keadaannya justru. Justru tuh gejala-gejala awalnya menurut saya lebih sakit dibandingkan waktu saya diisolasi. Udah demam, vertigo, ngilu-ngilu di tulang, di otot, semuanya tuh udah pada tingkat yang luar biasa banget. Ya ada 1-2 hari yang nggak bisa makan karena muntah terus. Saat orang muda merasa mereka akan aman dari virus ini, aku bikin bahaya karena justru mereka bisa menularkan virus ini ke orang tua karena akibatnya bisa fatal. Virus ini bukan hanya tentang kita, bukan tentang individu, bukan tentang perseorangan. Karena itu kita harus sangat waspada, salah satu caranya dengan tinggal di rumah. Bu, jadi rapat di sekolahanku. Jadi dong, orang tua kan perlu tahu agenda sekolah untuk anak didiknya. Sudah siap? Yuk. Ini kan hari pertama sekolah. Saya tanya, sebutkan 2 hewan mamalia. Sapi. Satu lagi? Kuda. Bukan, anak sapi.
dipersembahkan oleh Pemimpin dan penyelenggara negara yang jujur dan amanah bukanlah impian. Kita bisa membantu mewujudkannya. Caranya mudah. Kita bisa membantu KPK dengan memberikan informasi terkait harta mereka. Kita bisa melihat pengumuman harta di web elhkpn.kpk.go.id melalui menu e-announcement. Isi nama, tahun laporan, dan atau lembaga asal. Klik Saya Bukan Robot. Isi kode captcha dan klik tombol cari. Setelah informasi dalam tabel terlihat, klik tombol Kirim informasi harta pada lajur kanan. Setelah mengisi kolom yang tersedia, kita bisa lengkapi dengan dokumen pendukung, lalu klik tombol kirim. Informasi dari masyarakat akan sangat membantu KPK dalam melakukan verifikasi terhadap laporan harta penyelenggara negara. ELHKPN transparan, itu mudah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan bangga mempersembahkan serial cerita anak Si Kumbi Anak Jujur. Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Episode kedua, Pure Bimo Kecebur. Hai teman-teman, aku Kumbi dari negeri Kumbinesia. Hari ini aku akan pergi ke rumah Bimo Beruang di desa Beruang. Aku akan memberi Bimo madu hutan kesukaannya. Pasti dia senang. Ikuti kisahku yuk. Si Kumbi anak jujur, tidak suka bohong, karena yang suka bohong dijauhi teman. Si Kumbi anak rajin, tidak suka nyontek, karena yang suka nyontek bukan anak pintar. Kumbi, Kumbi, yuk kita bermain bersama. Kumbi, Kumbi, yuk belajar dan bergembira. Bumi, Apa? kenapa sih nggak pernah bohong? Aku kan anak jujur. Iya ya. Terus kenapa nggak suka nyontek? Buat apa nyontek? Aku kan anak jujur. Kumbi, Kumbi, yuk kita bermain bersama. Kumbi, Kumbi, yuk belajar dan bergembira. Sar, nanti aku yang dimakan. Nah, dari tadi hujan, sekarang sudah reda. Saatnya aku mau mencari ikan dan bermain di sungai. Kak Bimo, mau kemana? Aku mau main di sungai. Loh, kan habis hujan. Kalau habis hujan kenapa? Sungainya kan licin. Nanti Kak Bimo kepleset loh. Ah, aku kan besar dan kuat. Masa takut kepleset? Ih, Kak Bimo, aku kan khawatir. Sudah, Baim, jangan khawatir. Aku nggak akan kepleset kok. Terima kasih, Kak Kumbi baik sekali.
Ya iyalah, aku kan anak jujur. Anak jujur harus baik sama teman-teman. Kak Kumbing, tadi Kak Bimo pergi ke sungai. Memangnya Kak Kumbing gak ketemu di jalan? Wah, enggak tuh. Padahal kan sungainya licin. Kita cari Bimo yuk. Ayo. Air sungai ini cuma lebih tinggi sedikit. Kalau airnya makin deras, ikannya lebih banyak. Wah, main di sungai memang menyenangkan. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik. Loh, kok airnya makin tinggi? Makin deras? Gawat, aku harus melompat ke batu yang lebih tinggi. 1, 2, 3. Aku tunggu. Nah, Kak Bimo biasanya sering main di sini. Wah, sekarang dia di mana ya? Hah? Aku dengar suara Kak Bimo minta tolong. Waduh, di mana dia? Astaga, itu Kak Bimo terbawa arus. Aku bisa terbang. Aku akan menangkap tangan Bimo. Bimo, sini pegang tanganku. Cari cara lain, Kumbi. Badanmu terlalu kecil. Kak Bimo makin jauh. Aku harus mencari jalan pintas. Nah, ini dia jalannya. Wah, gawat. Di sana ada air terjun. Kak Bimo bisa jatuh. Kumbi, Baim. Wah, ini ada ranting kayu. Mudah-mudahan Kak Bimo bisa menangkapnya. Wah, makin dekat dengan air terjun. Nah, Baim ada di sana. Bimo, Baim bawa ranting. Tangkap rantingnya. Mana? Kak Bimo, aku di sini bawa ranting kayu. Tangkap. Hap, berhasil. Tarik, Baim. Ayo Bimo, terus Bimo. Tarik. Wah, gawat. Rantingnya hampir putus. Aku punya tali di dalam tasku. Aku akan mengikatnya di pohon dan lemparnya ke arah Bimo. Sudah terikat semua. Cepat Kak Kumbi. Ranting ini hampir putus. Aduh, ini talinya Bimo. Tangkap. Dapat. Pegang yang kuat Bimo. Kami akan menarikmu. 1, 2, 3. Tarik. 1, 2, 3. Sedikit lagi. 1, 2, 3. Hore! Kak Bimo selamat. Hampir saja aku terseret ke air terjun. Terima kasih Baim adikku. Terima kasih Kumbi. Maaf ya, tadi aku nggak mau dengarkan Baim. Soalnya aku pikir aku pemberani. Badanku besar dan kuat. Tapi aku nggak hati-hati. Kecebur deh. Kami ada di Kumbinesia, negeri bersih, tertib dan rapi. Buang sampah nggak sembarangan, sungai-sungai mengalir jernih. Yang di jalan patuh pada aturan, anak-anak sekolah dengan riang. Yang dewasa kerja penuh semangat, semua tugas selalu dilaksanakan. Kami ada di Kumbinesia, negeri aman, tentram dan nyaman. Semua pohon terawat indah, burung-burung pun berkicau riang. Yang di jalan patuh pada aturan, anak-anak sekolah dengan riang. Yang dewasa kerja penuh semangat, semua tugas selalu dilaksanakan. Adik-adik, biasakanlah mendengarkan nasihat yang baik walaupun datangnya dari orang yang lebih kecil dari kita. Dan tanamkanlah sikap saling menolong terhadap teman yang sedang kesulitan seperti yang dilakukan Kumbi terhadap Bimo.
Sekarang mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveibdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik, ingat untuk selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi, kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Selamat pagi saudara, info terkini pukul 9 waktu Indonesia Barat menjumpai Anda. Saudara, Perum Bulog terus berupaya membeli gabah atau beras petani untuk mengejar target pembelian 1,5 juta ton beras tahun ini sejak Januari sampai 16 Mei. Bulog baru menyerap gabah dan beras sekitar 320 ribu ton. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triwahyudi Saleh mengatakan pihaknya terus berupaya mengamankan stok beras hingga akhir tahun 2020. Saat ini sebaran stok beras dalam kondisi aman. Wahyu menyebutkan pemerintah telah meminta Bulog agar tetap mempertahankan stok cadangan beras sekitar 1 sampai 1,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi COVID-19. Menurut data sementara saat ini Bulog memiliki 1,4 juta ton stok beras yang disimpan di gudang di seluruh Indonesia. Lokasinya tersebar di sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Banten.
Dengan demikian jumlahnya ada sepertiga dalam gudang, kemudian ada sepertiga lagi dalam perjalanan, baik di laut maupun di darat. Kemudian juga ada sepertiga dalam perjalanan yang ada di bidang pengirim. Sebelumnya, Perum Bulog memastikan bahwa stok beras di seluruh wilayah Indonesia aman hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Perum Bulog meyakini proses penyerapan gabah dan beras penyebaran stok hingga skema penyerapan gabah dan beras dari petani dapat dilakukan dalam kondisi stabil dan normal meski di tengah terpaan pandemi COVID-19. Demikian info terkini, dan untuk Anda yang ingin mengupdate informasi mengenai COVID-19, silakan memindai QR Code yang ada di layar kaca Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Halo adik-adik, selama liburan TVRI akan menayangkan film-film menarik yang sayang jika dilewatkan. Hari ini kita akan melihat cerita Putu Janu, bocah 10 tahun yang tinggal bersama ibu dan adiknya yang sakit. Putu Janu bekerja memanen telur ayam di peternakan milik Pak Gede. Istri Pak Gede menemukan banyak telur yang hilang dan mencurigai Putu Janu yang melakukannya. Pak Gede yang selalu ingat dengan kebaikan ayah Putu Janu tidak mempercayai hal tersebut. Lalu, benarkah Putu Janu yang mencuri telur ayam Pak Gede? Yuk kita simak kisahnya. Degale. Jak terus mau pelalian HP, gen lo gak ini. Amun subeng isi HP, ngesap kejang. Ngesap laja, ngesap ngajeng. Hah? Deh, subeng EPR. Pragat, PN juga koden pragat. Nih coba cek kalau tas nih, apa ben keuangan? Dah. Hah, cepet tuh. Kengken tuh Pak, talohnya jebesan hilang loh Pak. Yang mesti percaya gak sejanung tuh Pak. Ganti dia jak wayana. Si wayana kan nyak ngubusnya Bapak inget kan jasanya Bapak nih. Tapi yang sing demen ya iya Pak. Kalau hilang Pak, ganti apa nah? Pak, ya ganti apa nah? Aduh baju mana ganti? Pak, rugi raga Pak, terus jadi keto den Pak. Pak. Nama Pak. Pokoknya yang sing ganti pokoknya Pak. Bapak lah. Ganti Pak. Namanya omongan lo. Ganti pokoknya. Pak. Ya. Pak. Ganti pokoknya Pak.
Janu. Mai. Nanan, yang tekauli masuk, langsung mulai nah. Dek ayo adik ya gelam cuma. Nah, Mi. Kan tuh, nyak dia mah tahu sakit tuh. Lumayan Pak deh. Ada sembuh gitu. Lo makan gitu kan? Coba Tuh, dan kutunglah masalah ngomong jak Pak Dir mah. Bapan putih ini pidana mah timpal baik jak Pak Dir. Nah kalau Pak Dir udah gini, bapan putih ini masih mah Dir. Nah Pak deh. Dia mentang lain. Nah, kira kenapa? Minta ngomong jak. Nah, sekian dengar betul. Coba Pak deh. Lam gay na. Nah, yung badimtam gay. Bobo, mai malu. Nah, badimtam gay na. Badimtam gay na. Tuh, murid-murid kau ni kan melali. Man ken tuh. Udah banyak tuh 600 Mi. Bapak ngada.
Ya. Iraga nu nasi cering betara susunan, Pak. Mangde hasil panen taluh hiten rugi kan terus, Pak. Apa enak ya uyur sangkalangan dah lo nah. Kenapa gitu tuh? Lah keramiarnya dulu. Yang di mana? Om Swastiastu. Swastiastu, Ibu Janu. Iya. Jangan cuma tuh. Ya adek. Ya. Yang ini aja. Kecare. Kecare. Oh, ini tuh ada buah. Nih. Nenek. Tuh. Nyan ngebangi deh buah tuh. Pak deh. Oh. Nih. Tuh. Kuliah angin be. Nah, Mi, kuliah angin mah. Enggak dong. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Saya baru berani pulang ke rumah agak lama setelah ada hasil tes. Jadi setelah hasil tesnya bilang saya negatif, oke, saya berani. Tapi tetap saya lakukan social distancing, saya nggak berani deket-deket semua. Anak perempuan saya memang relatif dekat dengan saya. Tapi ketika COVID ini, ya pengen meluk, tapi ya gimana ya, kita hanya bisa lihat dari jauh, dan kemudian ya cuma menutangkan tangan gitu, seolah-olah berpelukan gitu. Suatu waktu saya terima message ya, yang bilang bahwa dia kangen, ya, ngedoain semoga saya baik-baik saja, dan di situ saya yang merasa waduh ya, dari sisi tenaga medis ya ini hal yang paling berat sebetulnya.
nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Ya. Bu, ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu kerja dulu. Intan takut ibu sakit. Iya nak, ibu berangkat kerja ya. Pemirsa, pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja untuk memutus mata rantai virus corona. Untuk mengetahui salah satu kesuksesan masyarakat mengelola RT RW mandiri dan Sudah lama saya tidak melihat senyum anak-anak. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Tetapi saat ini jarak memisahkan kita. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Subur adalah siswa kelas 6 SD berbadan gemuk. Hari ini ada ujian mata pelajaran olahraga di sekolah, yaitu lari jarak jauh dengan mengelilingi dusun di sekitar sekolah. Berbagai godaan menghampiri Subur ketika mengikuti ujian lari. Akankah Subur bisa mengatasi godaan-godaan tersebut? Lihatlah indahnya pagi dan hangatnya mentari, menyusuri jalan untuk mengukir mimpi. Esuk piyo atus barang to, ben seger. Ayo tuh, bentar toh Bur, kelas ini ya apa-apa toh. Ujian loh. Iya toh, kan internet Bur. Bocah isi toh. Walaupun kau tak tahu apa yang akan terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe nyuwun tulung. Apa iki? Oh, surat pengantar. Loh, iki apa iki? Damel pemulus. Pemulus? Ayo ora ngono carane to. Kalih. Niki. Ora usah. Iki wis tugasku, ya. Nggih, matur suwun nek ngoten. Kula nyuwun pamit. Ya, sing hati-hati lho ya. Nggih. Assalamualaikum. Salam, di pinggir. Nggih. Bapak arep takok. Bocah sekolah ki tugase apa? Sinau. Pinter. Terus apa neh? Manut karo bapak ibu guru. Pinter. Sing penting Ora oleh ngapusi. Sip. Pinter ngono. Lah tugas bapak apa? Lah iki melayani warga. Ya wis, lawan dan tugas ya. Semangat bertugas. Siap. Hati-hati. Semua ini hanya sementara, pasti bisa. Anak-anak, hari ini ujian akhir pendidikan jasmani. Seperti biasa, kita akan berlari mengitari desa. Masih ingat peraturannya? Ya.
Mamat. Kalau mampir-mampir, Pak. Mana, Bur? Kalian rapes, Pak. Aku dikit mati. Mati. Bentar. Hati-hati, Papi. Hati-hati, Papi. Situ apa lagi? Siap. Aduh. Selaku. Bur, nyapa weh? Alah, tinggal aja. Ras jelas. Bocah kurang ajar. Gabah di PP dicek-cek. Parpe dhewe ae. Loh, malu gua tau. Pak Bujel lo.
Balas tawe. Hujan Melayu kok. Sel. Jalan sik to. Yalah, kene lo tak terke. Tekan pertelon kono ka lho. Ben ora kesel. Malah meneng ae. Bur. Mudah kuru kok awakmu. Nang cepet kan lo. Bur, delon kancamu kae. Bur, piye to bocah iki? Udah subur Tica? Rahbak. Ya mbah. Iki mbah. Rahbak sing ganteng dhewe omah ngendi to Le? Kali bapak ibu mbah. Bagus, muga-muga cita-cita kabule dadi pejabat sing membawa amanah. Mbah, enak bapak ganteng. Hati-hati, Leng. Anak-anak, Bapak akan mengumumkan nilainya ya. Somat 5, Rio Topan 4, Marni Rani Siti 5,5, dan Subur 8. Loh, aku kok mau 5 toh Pak? Ayo. Delon kancamu kae lendang cepet. Jadi anak-anak, dalam segala hal yang tadi mampir Paling cantik, Pak. Wes. Pokoknya habis ini lari lagi. Sendiri gemah ripah lo jinawi, uang rakyat pajak kok masuk kantong sendiri. Hidup harus jujur boy, tak usah banyak drama. Hati damai jujur subur yang penting bahagia. Woyo melu melayu. Sumber alamnya berada di garis gantung istiwa. Rakyat hidup subur makmur sejahtera, hidup sederhana. Ya tak perlu foya-foya. Oh, Dan, Ayo kita akur biar rakyat mati.
kudu tetap semangat, cita-cita dhuwur dadi pejabat, pejabat sing bermartabat, pinter lan manfaat, sing ora gelem duwite rakyat. Indonesia iki sugih wis mesti, nanging rakyate padha nangis ning ati. Ayo para pemuda saling nyemangati kanggo bangsa Indonesia sing merdeka iki.